Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejak Januari 2023 sampai dengan 12 Juli 2023, tercatat sebanyak 22 kasus bunuh diri dan upaya bunuh diri di Provinsi Gorontalo. Tayangan ini menyajikan cara-cara praktis untuk mencegah bunuh diri dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkannya. Topik pembahasan yaitu mencegah bunuh diri dengan 3C, bersama hipnoterapis, Dr. Rustamrin Haris Akuba, MS, Certified Hypnotherapist. Selamat menyaksikan. Pemirsa, tindakan bunuh diri atau upaya bunuh diri tidak terjadi tiba-tiba. Pertama, ada pemicunya atau penyebabnya. Kedua, timbul pemikiran untuk bunuh diri, dan ketiga, tindakan atau upaya bunuh diri. Penyebabnya, yaitu 1. Kesehatan mental, seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, dan skizofrenia. 2. Ketidakmampuan mengatasi masalah kehidupan. 3. Mengalami trauma dalam kehidupan seperti kekerasan fisik atau seksual, bully, dan lain-lain. Dan 4. Pengetahuan agama yang kurang. Mengapa orang berpikir untuk bunuh diri? 1. Merasa terputus hubungan dengan orang lain. 2. Merasa terperangkap dalam situasi buruk, tidak ada jalan keluar. 3. Merasa menjadi beban bagi orang lain. 4. Merasa malu. Dan 5. Merasa putus asa, tidak ada guna hidup. Apa tanda-tanda orang yang berniat untuk bunuh diri? 1. Perubahan perilaku atau kebiasaan, seperti menyendiri, menjadi pendiam, dan perubahan pola makan. 2. Perubahan suasana hati yang tidak biasa. 3. Peningkatan penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang. 4. Perubahan drastis dalam kebiasaan tidur dan pola makan. 5. Mengungkapkan perasaan putus asa, tidak memiliki harapan, atau merasa seperti beban bagi orang lain. 6. Memberi petunjuk tentang rencana atau niat bunuh diri melalui pernyataan, tulisan atau postingan yang menyinggung kematian. Cara mencegah tindakan bunuh diri, yaitu lakukan tindakan 3C. Pertama, care atau peduli. Perhatikan keluarga, sahabat, kerabat, tetangga yang memiliki resiko bunuh diri. Kedua, connectedness atau keterhubungan. 1. Jalin komunikasi dan interaksi dengan orang tersebut. 2. Dampingi yang bersangkutan setiap waktu. 3. Hindarkan dia dari peralatan atau bahan yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dan 4. Tawarkan dan bujuk dia untuk konsultasi kesehatan mental. Dan ketiga, collaboration. Pencegahan tindakan bunuh diri perlu didekati dari semua aspek kehidupan. Kolaborasi antara semua pihak yang berkepentingan perlu dilakukan. Pandangan Islam terhadap bunuh diri. Islam mempromosikan kehidupan dan menyelamatkan nyawa perilaku dan melarang tindakan apapun yang mungkin mengarah pada tindakan membahayakan diri sendiri atau manusia lain. Pandangan Islam ini diyakini bertindak sebagai faktor pelindung terhadap pikiran dan perilaku bunuh diri. Berdasarkan berbagai kajian dan fatwa yang ditulis oleh para cendekiawan Muslim, 3 pilar utama diyakini membentuk fondasi model perlindungan Islam terhadap pikiran dan perilaku bunuh diri. A. Pandangan Islam secara umum. B. Pengembangan spiritual individu. Dan C. Masyarakat dan upaya kelembagaan. Pandangan Islam keseluruhan. Ajaran Islam menekankan nilai dan kesucian hidup manusia dan memperingatkan agar tidak merugikan makhluk Tuhan, termasuk diri sendiri. Islam mendorong manusia mencari makanan, tempat tinggal, dan obat dari penyakit untuk mempertahankan hidup seseorang. Manusia diperingatkan untuk menghindari keinginan mati dalam menghadapi cobaan dan kesengsaraan. Islam melarang dengan tegas dan mengutuk tindakan bunuh diri. Pandangan Islam terhadap pikiran dan perilaku bunuh diri terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29 dan 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka." Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat-ayat tersebut mengandung berbagai makna. A. Menganjurkan penyelamatan jiwa. B. Melarang bunuh diri. C. Menetapkan hukuman di akhirat untuk mengakhiri hidup. D. Menjanjikan pahala karena menghindari dosa. Dan E. Mengingatkan manusia akan sikap yang benar terhadap Tuhan dan takdirnya.
Semua makna ini dapat menimbulkan keadaan harapan yang mencegah bunuh diri. Perkembangan spiritual individu. Para sarjana Islam berfokus pada 4 domain utama pengembangan spiritual individu pencegahan bunuh diri. A. Memperkuat keyakinan dan iman seseorang. B. Melaksanakan secara konsisten ibadah seperti doa, puasa, zikir, dan permohonan. C. Menumbuhkan kondisi spiritual yang positif, seperti kesabaran, rasa syukur, dan harapan, melalui proses penyucian diri. Dan D. Meninggalkan perilaku berdosa. Upaya kemasyarakatan dan kelembagaan. Sejumlah studi dan fatwa memandang pencegahan bunuh diri merupakan tanggung jawab sosial dan pemerintah. Peran berbagai lembaga dan entitas dalam mencegah pikiran dan perilaku bunuh diri, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, media, organisasi kesehatan, lembaga penegak hukum, dan pemerintah. Cendekiawan Muslim menganggap peran keluarga dalam mencegah pikiran dan perilaku bunuh diri sebagai hal yang sentral. Keluarga yang erat dan pengasuh dianggap sebagai garis perlindungan pertama melawan bunuh diri. Orang tua bertindak sebagai panutan bagi anak-anaknya. Peran mereka sangat penting dalam memberikan anak-anak jalan untuk perkembangan psikospiritual dan melindungi mereka dari perilaku berisiko. Lembaga pendidikan, mulai dari tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi, juga berperan dalam membentuk perilaku dan sikap. Al-Sad, 2006, menekankan peran guru, manajemen sekolah, dan kurikulum dalam membangun landasan yang membahas pemikiran dan perilaku bunuh diri dari akarnya. Guru berada dalam posisi untuk mendeteksi tanda-tanda masalah perilaku dan menawarkan bimbingan dan intervensi. Manajemen sekolah memandu seluruh proses pendidikan dan menetapkan tujuan, visi, dan strategi. Memasukkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam visi sekolah, kurikulum, dan rekrutmen guru didalilkan sebagai tindakan pencegahan bunuh diri. Cara pencegahan bunuh diri menurut Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, WHO mengusulkan 3 lapisan intervensi pencegahan untuk masing-masing kelompok masyarakat. Intervensi universal di seluruh populasi adalah tindakan umum yang menargetkan seluruh populasi, yang bertujuan untuk mengurangi risiko bunuh diri bagi masyarakat secara luas. Intervensi meliputi 1. Kebijakan kesehatan mental. 2. Kebijakan untuk mengurangi penggunaan alkohol yang berbahaya. 3. Akses ke perawatan kesehatan. 4. Pembatasan akses terhadap sarana. 5. Pelaporan media yang bertanggung jawab. 6. Meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental, gangguan penggunaan zat, dan bunuh diri. Intervensi selektif yang menargetkan kelompok rentan meliputi 1. Intervensi untuk kelompok rentan. 2. Pelatihan bagi petugas yang menangani kasus-kasus pencegahan bunuh diri. 3. Bantuan krisis tentang kesehatan mental, gangguan. Intervensi terindikasi menargetkan individu rentan yang berisiko tinggi untuk bunuh diri, meliputi 1. Tindak lanjut dan dukungan masyarakat. 2. Penilaian dan pengelolaan perilaku bunuh diri. 3. Penilaian dan pengelolaan gangguan penggunaan zat dan mental. Strategi pencegahan secara komprehensif mengatasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap bunuh diri, termasuk faktor biologis, psikologis, sosial, dan sampai batas tertentu. Spiritual. Kesehatan dan kesejahteraan mental tampaknya menjadi inti dari strategi pencegahan bunuh diri WHO, dengan sebagian besar intervensi menangani 1 atau lebih domain kesehatan mental. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Silahkan like, follow, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.